Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur SDM dan pengelolaan keuangan di Pusat Studi Dakwah. Pengelolaan keuangan yang baik itu akan membantu Pusat Studi Dakwah dalam mengoptimalkan penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dakwah dan operasional. Ada beberapa rencana pengelolaan keuangan. Yang pertama itu sumber pendanaan, yaitu dari donasi dan infak. Dana dari masyarakat umum atau jamaah yang disalurkan melalui donasi atau infak untuk mendukung kegiatan dakwah. Yang kedua, bantuan dari pemerintah atau lembaga. Bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya baik berbentuk hibah, subsidi maupun dukungan program. Kemudian yang ketiga, pendapatan dari kegiatan atau program. Jika Pusat Studi Dakwah mengadakan program pelatihan, seminar, atau kursus berbayar, pendapatan dari kegiatan ini bisa menjadi salah satu sumber pendanaan. Yang keempat, sponsor kerjasama. Kerjasama dengan sponsor baik dari instansi lokal maupun nasional untuk menambah program-program tertentu. Kemudian perencanaan anggaran. Ada perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan itu mengidentifikasi kebutuhan keuangan dan program tahunan seperti kantor operasional, gaji karyawan, kegiatan dakwah, pelatihan, dan pengembangan fasilitas. Kemudian pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran itu secara proporsional, misalnya untuk operasional 20%, program dakwah 40%, pengembangan SDM 20%, dan pengembangan fasilitas 20%. Kemudian rencana cadangan. Sediakan dana cadangan 10-20% dari anggaran tahunan untuk kebutuhan darurat atau tak terduga. Kemudian ada implementasi dan pemantauan. Yang pertama itu pembukuan dan akuntansi. Membuat sistem pembukuan yang terstruktur dengan laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk menyatukan aliran kas. Yang kedua, evaluasi dan audit berkala. Ada kalanya evaluasi bulanan atau triwulan serta audit tahunan agar penggunaan data dapat mencakup dan dipertanggungjawabkan. Kemudian laporan kepada stakeholder. Sampaikan laporan keuangan secara transparan kepada donatur dan pihak-pihak terkait berbagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian kita perlu tahu pengertian sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pengelolaan sumber daya manusia adalah proses strategis dalam mengelola individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus mendukung pengembangan pribadi setiap karyawan. Hal ini tuh mencakup berbagai aspek seperti pemanasan, pelatihan, dan pengembangan, nilai kinerja, manajemen, kompensasi, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung serta berbudaya positif. Tujuan utama dari pengelolaan SDM itu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, termotivasi, dan terlibat penuh dalam pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan SDM juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan, pengelolaan konflik, dan penciptaan peluang pengembangan karir. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, meminimalkan pergantian karyawan, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.